Jangan pernah berpikir Bapak Ibu sekalian, kalau Anda istiqomah di jalan Allah, mulai tutup aurat, mulai sholat, mulai mengkritik pendapatan mana yang halal dan haram, sehingga Anda hanya fokus kepada halal dan Anda menghindari yang haram, mulai menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, lalu merasa dirinya akan jauh daripada kenikmatan dunia ini, ataupun mungkin akan hilang darinya sebagian rezeki. Ini semua pemahaman yang keliru. Ibadah punya kenikmatan dan di balik kenikmatan itu Allah juga menjanjikan banyak sekali pahala dan juga rezeki. Tidak akan mungkin salah janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau di antara Anda yang mengatakan, Ustaz, saya sudah coba hijrah menjadi orang yang diberikan dengan agama, tapi banyak proyek yang luput dari saya. Perasaan pekerjaan ini itu saya tidak bisa kerjakan karena banyak syubhat dan haramnya. Maka saya akan menjawab Bapak Ibu sekalian, sebenarnya Allah lah yang menyelamatkan Anda dari semua jenis pekerjaan tersebut. Coba keluar dari tempat-tempat yang memang syubhat atau haram ini, dan Anda fokus mencari sambil meminta petunjuk kepada Allah mana tempat dan pekerjaan yang sesuai yang Allah inginkan. Banyak sekali orang tadinya dari kemaksiatan, kemudian dia minta petunjuk kepada Allah SWT, menceritakan kepada saya pun, ternyata dia akhirnya alihkan ke travel haji dan umroh dari usaha-usaha yang haram, akhirnya bisa mengurus jemaah bolak-balik ke Mekah dan dia merasa tenang, serta digantikan oleh Allah SWT pendapatannya. Berapa banyak orang yang tadinya pendapatannya haram, lalu kemudian dari sisa-sisa uang halal dia buka restoran dan Allah berkahi, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala pasti benar dengan janjinya. Allah menjanjikan orang yang beriman dan beramal saleh dalam surah At-Talaq ayat 2, dan ini di dalam surah At-Talaq surah nomor 65 ini 4 ayat berturut-turut janji Allah ada di situ. Bagi orang yang bertakwa atau orang yang patuh dan coba istiqamah di atas agama Allah. Di ayat 2-nya, di akhir ayat 2 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, makna takwa patuh. Allah halalkan dia nikmati, Allah haramkan dia jauhi. Allah perintahkan dia kerjakan, Allah orang dia jauhi. Maka Allah mengatakan Allah akan berikan kepadanya makhraja. Kalau teman-teman lagi umrah di Mekah atau di Madinah, di hotelnya, coba perhatikan tangga darurat. Kalau kita mau jalan lewat tangga, lift lagi mati misalnya atau terjadi kebakaran, ada tulisan dalam bahasa Arab. Biasanya kalau bahasa Inggris kan exit ya. Bahasa Arabnya itu mim, kha, ra, jim. Bacanya makhraj. Kenapa digunakan kalimat itu? Karena itu tangga darurat untuk menyelamatkan dari kebakaran tadi, gitu kan? Allah menggunakan kalimat ini mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Tidak mungkin salah. Allah mengatakan siapapun yang bertakwa pasti Allah akan berikan makhraja, solusi, jalan keluar dari permasalahannya. Kalau kita kerja di sebuah tempat haram, kita tinggalkan, Allah kasih pasti yang pekerjaan halal. Kita meninggalkan perzinahan, Allah akan kasih pasangan yang halal. Apapun yang kita tinggalkan yang buruk, kita akan dialihkan kepada yang baik. Itu janji Allah di At-Talaq ini. Dan ini diyakini oleh ribuan bahkan miliaran manusia, orang-orang beriman dari zaman Nabi SAW sampai menjelang hari kiamat nanti. Makhraj juga ini bisa diterjemahkan kalau orang Arab membahasakan kalau ada orang jalan di tempat yang sempit, misalnya gang, tubuhnya nggak bisa bergerak, kemudian tiba-tiba di ujung gang itu dia temukan sebuah lapangan luas, dia bisa lari. Transisi dari tempat sempit ini ke tempat yang lapang, itu namanya makhraj. Maka Allah gunakan kalimat ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah berikan kepada dia jalan keluar. Di ayat 3, yaitu ayat 2 tadi. Ayat 3-nya, janji yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah sebutkan secara khusus rezeki, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari tempat yang ia tidak sangka-sangka. Enggak masuk di benaknya. Kok bisa dapat proyek ini? Kok bisa saya dapat rezeki ini? Kok bisa saya dapat panduan ini? Kok bisa saya dapat pasangan itu? Nanti akan keluar dari lisannya Bapak Ibu itu. Pada saat betul-betul kita hijrah dari keadaan yang tidak baik, baik tidak baik atau baik ini tolak ukurnya adalah pandangannya Allah ya, bukan pandangan kita. Selama itu tidak baik, maksiat kepada Allah, semua orang beriman wajib memandang itu tidak baik. Kalau dia tidak baik di mata Allah, walaupun tidak baik di mata kita, kita akan pandang itu baik. Seperti itulah. Maka otomatis Allah SWT akan berikan dia fasilitas itu. Rezeki dari tempat tidak disangka-sangka. Itu di ayat 3-nya. Di ayat 4-nya, kita cuma ambil saksi bahasan. Di akhir ayat Allah mengatakan, di ayat 4-nya, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan perkara-perkara urusannya yusra, mudah. Begini memahaminya. Kata sebagian ulama tafsir, ayat 4 surah At-Talaq ini sangat relevan dengan ayat 2. Ayat 2 tadi kan diberikan makhraj, jalan keluar.
Ayat 4 Allah bilang makhrajnya itu yusra, mudah. Contoh misal, ada orang sembuh dengan cara operasi. Tapi dari ayat ini, kalau dia betul-betul bertakwa kepada Allah, tanpa operasi dia bisa sembuh. Ayat 4 ini memastikan makhrajnya tadi, jalan keluarnya nggak sulit buat dia, yusra, mudah. Bisa dilihat di situ di Al-Qur'annya. Kalau buka aplikasi Al-Qur'an di handphonenya, baca terjemahannya. Kalimat yusra berarti Allah gampangkan atau mudahkan. Yang dimaksud di sini adalah, lihat coba ayat 2-nya, yang makhraja. Makhraja apa Allah di situ apa terjemahannya? Jalan keluar. Lihat nggak? Ya. Jadi ini ada relevansinya, ada hubungannya satu sama yang lain. Berarti ayat 4 ini menafsirkan ayat 2. Makhraja di ayat 2, jalan keluar. Di ayat 4-nya dikatakan yusra, mudah. Saya pernah bedah sebuah buku, judulnya itu Keajaiban Sedekah dan Istighfar. Ada orang kejadian nyata di Saudi, udah divonis sama dokter, kena kanker dan dia tidak akan pernah bisa sembuh. Dia pergi ke dokter terbaik di Amerika. Dokter pun pada saat lihat kanker ini seorang laki-laki, kalau dia ini sudah nggak bisa bertahan lama, karena ini sudah melalui kemoterapi sekian lama, nggak berhasil, sampai semua rambutnya rontok, segala macam hal, ini sudah tinggal tunggu ajal saja. Intinya begitu, secara medis. Dia ceritakan kejadian, dan ini penulis bukunya itu mengangkat kisah itu, kisah nyata. Dia pulang ke Saudi untuk pamit sama keluarganya saja. Pamit sama istri anaknya, kalau saya sudah nggak bisa bertahan lama, ini adalah terapi saya yang terakhir di Amerika. Dokter memberikan vonisnya 90% meninggal. Dia tulis wasiat segala macam, dia pulang, terus dia ke bandara lagi untuk pergi. Pengobatan terakhir, ikhtiar terakhirnya. Dia cerita di tengah jalan, menuju ke bandara, ada satu orang miskin ibu-ibu duduk di pinggir jalan. Kemudian terlintas sebedak dia. Kesian benar orang ini, dan mungkin ini amal saya terakhir, toh saya akan divonis meninggal dunia. Dia korek kantongnya, ditemukan 3.000 real. Mungkin kalau kita 15 juta ya. Dia ambil semuanya, ditaruh di tangannya ibu itu. Sambil dia mengatakan, saya berharap mudah-mudahan dengan ini Allah bisa sembuhin saya. Maka dia pergi ya, ke Amerika. Tiba di Amerika, begitu dari bandara tiba, dia nggak pakai ke hotel, langsung ke rumah sakit untuk terapi. Dan pada saat dan ini semua recordnya dia, laporan dia sudah ada, reportnya sudah ada di rumah sakit. Begitu dicek kembali, ternyata semua kanker dia bersih. Dan kata itu kisah nyata. Dan kata dokternya, Anda jangan permainkan kami. Anda sedang berobat kemana? Ini rumah sakit terbaik, di sini dokter terbaik. Kami vonis ini pasti nggak bisa sembuh. Kok bisa seketika sembuh? Pakai apa nih? Maka dia bilang, saya nggak buat apa-apa. Saya benar-benar pulang ke Saudi, pamit sama keluarga saya. Dan pada saat saya kembali, ini yang terjadi. Dia bilang, apakah Anda tahu hasilnya apa sekarang? Ini diperlihatkan. 0, bersih. Kayak orang tidak pernah sakit sebelumnya. Maka dia tiba-tiba konekin, dia bilang, kemungkinan besar, bukan cuma kemungkinan, kita sebagai muslim yakin, kalau sedekah itu penyebabnya. Nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ini sudah vonis mati, tapi memang ajal di tangan Allah, bisa hilang penyakit tanpa bekas. Nggak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang wanita dari Jerman divonis kena penyakit kanker darah, penyakit payudara, maaf, dan ini kankernya sudah stadium sekian, dan ini juga vonisnya sama. Tapi ini agak berbeda sedikit kasusnya. Dia orang Jerman muslim di sana. Terus sudah vonis dokter 2 minggu lagi umurnya. Dia bilang sama suaminya, karena mereka muslim, saya coba habiskan 2 minggu ini umur saya di Saudi saja, di Mekah. Ini sudah divonis dokter mati. Dan mereka sangat yakin pasti itu akan terjadi. Berangkatlah ke Saudi, 3 hari proses visa dan tiket. Dari 14 hari, 3 hari sudah hilang, tinggal 11 hari. Begitu tiba di Mekah, cuma taruh barang di hotel, tawaf, umrah. Setelah itu, perempuan ini duduk di situ. Nangis-nangis di depan Ka'bah, mohon pengampunan kepada Allah SWT. Dia nggak minta sembuh. Dia begitu yakin kalau dia akan meninggal dunia. Sekarang coba mohon ampun saya kepada Allah. Berjalan 3 hari, jadi dari 11 hari itu saya sudah 3 hari waktu lewat di Mekah. Maka ada seorang wanita, marbot masjid atau pengurus masjid di situ, perempuan, pakai cadar dekati dia, terus ngobrol. Saya lihat ibu ini dalam berapa hari nangis terus. Kenapa? Ceritalah dia. Saya ada penyakit gini dan sekarang. Terus perempuan itu masih muda, masih belasan tahun, terus senyum lalu dia mengatakan, kenapa Anda begitu yakin dengan vonisan dokter? Sekarang Anda sudah berada di bidang tanah paling baik di muka bumi. Ini rumahnya Allah. Dan di sini ada air Zam-Zam yang Nabi SAW bilang Zam-Zam liman syuribalah. Zam-Zam sesuai dengan niat orang yang meminumnya. Coba minum. Berdoa kepada Allah agar minta disembuhkan. Kata perempuan ini, saya nggak pernah terlintas untuk minta sembuh. Karena saya yakin vonis dokter sudah benar gitu. Tapi karena perempuan ini bicara begitu, saya ubah niat saya. Semenjak itu, karena sekarang dari 11 hari potong 3 hari, sisanya 8 hari. Semenjak itu, 5-6 hari ke depan, karena dia harus pulang menjelang
waktu penentuan dokter itu, sekitar 5-6 hari ke depan dia bilang, saya tidak buat apa-apa kecuali minum zam-zam. Makan apa-apa pun tidak. Sambil berdoa kepada Allah agar disembuhkan. Ringkas cerita, dia bilang saya pulang ke Jerman, langsung dari bandara ke rumah sakit, sama kasusnya. Begitu telepon dokter sudah siapin tempat operasi segala macam. Sebelum masuk ke ruang operasi dicek, ditemukan tidak sedikit pun tertinggal dari sel kanker itu. Hilang semuanya. Minum air zam-zam yang selama ini kita selalu, benar nggak sih? Gitu. Atau mungkin minum sedikit, simpan aja. Ada orang umroh zam-zam 10 tahun yang lalu, ada di rumahnya nggak pernah disentuh-sentuh. Padahal dia manfaatnya besar. Habis ya bisa beli lagi kan sebenarnya, tapi mereka nggak paham masalah itu. Ternyata ini membuat dokter itu kaget, dan ini kalau tidak salah satu penyebab dokter itu syahadat. Ya, dokternya dia syahadat, tadinya agama Katolik, karena melihat keajaiban ini. Dan terlalu banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi Allah bilang di ayat 4 At-Talaq tadi, Allah akan jadikan urusannya mudah. Di ayat 5-nya, di ayat 5 At-Talaq, tapi ini janji yang keempat, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'zim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dia istiqamah, dia hijrah, dia coba istiqamah, Allah akan maafkan semua kesalahannya yang lalu, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya ke depan. Jadi apapun yang dia buat akan berlipat ganda pahalanya. Ini janji luar biasa ini dari Allah SWT. Dan dalam Al-Quran tidak kurang dari 226 ayat, ya, dari 6.000 ayat sekian, itu yang menjanjikan semua orang yang bertakwa kepada Allah diberikan solusi dan jalan keluar. Bahkan puncaknya untuk masuk ke dalam surga itu memang harus menjadi orang yang bertakwa. Artinya patuh kepada Allah. Allah bilang halal dia nikmati, Allah bilang haram dia jauhi. Dia istiqomah di situ. Bahasan kita masalah itu. Kiat-kiat hijrah agar bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Dalam surah Al-Imran, surah nomor 3 ayat 133, Allah sebutkan masalah yang masuk surga nanti di akhirat hanya orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Al-Imran surah nomor 3 ayat 133. Dan berlumba-lumbalah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian. Udah, masa lalu yang dulu buruk sudah selesai, tutup sekarang. Mulai sisa umurmu dengan baik-baik, kata Allah. Berlumba-lumbalah pada pengampunan Tuhanmu, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang hanya dijanjikan untuk orang yang bertakwa. Berarti hanya dikasih untuk orang-orang yang bertakwa di sini. Jadi Bapak Ibu harus hapus dari benaknya, dari kamus pikirannya, bahwasanya orang kalau jadi orang baik, berarti dia akan susah hidupnya, ya, dia akan dibenci orang, atau dia akan tidak dapat rezeki, tidak dapat pekerjaan. Enggak, itu enggak benar semua. Karena janji Allah pasti benar. Dan sebagai seorang muslim kita enggak boleh ragu. Makanya pernah ada sahabat datang ke masjid, menemui Nabi SAW, lalu dia berkata begini, ya Rasulullah, kakak saya sakit perutnya. Kata Nabi SAW, berikan dia madu. Banyak si adik pulang ke rumah kasih makan madu kakaknya, dia balik lagi. Ya Rasulullah belum sembuh, dia ingin segera sembuh. Rupanya dikasih madu, kakaknya masih menjerit-jerit kesakitan. Apa jawaban Nabi SAW? Sesungguhnya Allah pasti benar dan perut kakakmu yang bohong. Apa maknanya? Gak mungkin Allah salah. Allah menjanjikan dalam surah An-Nahl, ya, surah tentang lebah, itu Allah sebutkan bahwasanya dari perut lebah itu keluar minuman, madu itu, yang akan jadi obat bagi manusia. Dan Nabi SAW mengatakan kesembuhan pasti, tidak ada keraguan. Dalam tiga hal. Yang pertama konsumsi madu, yang kedua bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Yang ketiga kain, menggunakan besi panas di tempat yang sakit, dikagetin lalu diangkat. Tapi Nabi bilang cuma saya melarang umatku menggunakan kain. Riwayat lain, jadikan dia pengobatan terakhir kalian. Tapi madu di sini sama bekam disebutkan. Dan kita ingin titik beratkan bagaimana Nabi SAW menanamkan keyakinan ke diri sahabat ini. Kalau belum sembuh sabar, ada prosesnya. Jangan langsung kau vonis, oh berarti madu nggak sembuhin. Loh, kok bisa? Bagaimana bisa? Dan kita juga kalau sedang berobat, kita harus pahami dalam syariat kita bahwasanya orang berobat itu diikuti dengan keyakinan. Saya pernah temuin seorang dokter atau sugestinya ya, dari Dammam di Saudi datang ke Indonesia. Dia ngobrol-ngobrol, dia ingin buka rumah sakit yang besar, dan rumah sakit ini maksud dia, ayo kita gratisin orang, apalah segala kegiatan sosial. Sambil kami ngobrol-ngobrol, sampailah kepada pengobatan. Dia bilang sebenarnya di dalam tubuh manusia itu sudah ada sistem antibodi yang sangat kuat. Kalau dokter faham, dia cuma tunggangi antibodi itu supaya bisa melawan penyakit. Dan itu yang paling kuat bukan konsumsi obat, tapi motivasi, gitu kan? Dia bilang sama pasiennya,
Anda pasti sembuh. Yakin begini dan begitu. Misalnya, itu lebih kuat daripada minum obatnya sendiri. Karena dia akan berbesar hati untuk bisa semangat hidup lagi. Seperti itulah. Dia bilang pernah kejadian, ada orang datang kepada saya, di rumah sakit dia di Demam. Dia bawa resep dokter dengan nama-nama dokter yang pernah dia berobat. Rupanya kata dokter ini, yang sedang bicara sama saya lihat obat-obatnya bagus semua. Juga dokter-dokter yang disebut namanya dokter spesialis semua. Udah cukup gitu loh. Bahkan itu mungkin lebih pintar daripada saya. Cuma orang ini kayak penuh dengan was-was dalam dirinya. Dia bilang, apa yang Anda mau? Dia bilang, saya mau sembuh dok. Baik, kata dia. Dia cerita sama saya sendiri ya. Dia bilang, saya masuk ke dalam, saya ambil suntik yang baru, saya isi dengan air putih biasa. Lalu kemudian saya keluar, saya bilang, saya akan suntik Anda. Kalau tidak sembuh dengan suntikan ini, Anda tidak akan sembuh selamanya. Dia bilang, saya suntik dia. 2 hari kemudian dia telepon saya, dok saya sudah sembuh. Ternyata ada was-was saja ini permasalahannya. Jadi sebenarnya kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah bisa melakukan apa saja, ya, dan itu tidak perlu diragukan. Dan Allah membukakan banyak sekali pintu-pintu kebaikan bagi orang yang bertakwa.